Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, apakah dari kalian masih ingat minggu kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Pernapasan. Nah, di sistem pernapasan itu ada apa aja? Hidung, faring, trakea, alveolus, trombus, Iya. Jadi kalian masih ingat semua ya? Masih. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke topik baru, yaitu mengenal organ ekskresi. ya, pada hari ini kita akan mempelajari topik baru, yaitu sistem ekskresi manusia. Nah, tujuan pembelajaran kali hari ini, Ibu harap kalian dapat mengenal organ-organ sistem ekskresi serta memahami peranannya bagi tubuh kita, serta kalian dapat mengetahui apa saja zat sisa yang dihasilkan dari organ-organ tersebut. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Keringat. Nah, setelah berolahraga atau melakukan sesuatu, setelah kalian berolahraga atau melakukan aktivitas bagaimana tubuh kalian, apa yang kalian rasakan? Lelah, haus. Nah, haus itu kan kalian pasti minum kan ya? Iya. Seberapa banyak kalian minum? Sampai hausnya hilang. Pasti ya banyak kan ya? Iya. Nah, setelah beraktivitas kan kalian capek, terus minum. Terus apa yang tubuh kalian itu merasakan apa? Setelah minum yang banyak, Segar. dan ingin buang air kecil. Nah, kalau gambar yang kedua, Pernah berkeringat. nah, orang yang berkeringat seperti pada saat ini kan cuacanya sangat panas ya, Iya. beberapa hari ini. Nah, tubuh kalian itu mengeluarkan banyak sekali keringat. Nah, menurut kalian kedua gambar ini apakah ada hubungannya dengan sistem ekskresi? Ada. Mengapa ada hubungan? Ya. Berarti gambar yang pertama itu mengeluarkan zat sisa berupa apa? Urin. Kalau gambar yang kedua, Keringat. ada yang tahu organ yang berperan dalam kedua gambar tersebut? Haus, ginjal. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit. Nah, ya benar. Jadi sistem ekskresi itu yaitu sistem yang menghasilkan zat-zat sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh. Nah, seperti yang pada gambar pertama itu, zat sisa yang dikeluarkan yaitu urin, dan yang kedua yaitu keringat. Nah, Ibu mau tanya bagaimana zat sisa ini jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh? Ya, sakit karena ada penumpukan. Nah, seperti halnya rumah kalau tidak dibersihkan itu kan pasti banyak debu ya. Iya. Nah, itu kita bisa terserang penyakit. Nah, organ ekskresi itu ada 4, di mana setiap organ ini memiliki berbagai peran yang berbeda di dalam tubuh kita. Ada apa aja itu? Kulit, paru-paru, ginjal, hati. Yang pertama kita akan bahas kulit. Nah, fungsi kulit tadi di gambar itu apa? Yang sebelumnya. Nah, kalian tahu nggak apa sih struktur dari kulit itu yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat? Nah,
gambar struktur kulit. Kira-kira apa yang berperan dalam menghasilkan keringat? Ya, yang jadi struktur kulit yang berfungsi dalam mengeluarkan keringat yaitu kelenjar keringat yang terletak pada lapisan dermis. Nah, kelenjar keringat ini awal mulanya itu menyerap air, mineral, serta urea yang berada di aliran darah. Nah, dari proses ini menghasilkan keringat yang dialirkan melalui saluran kelenjar keringat. Nah, terus disalurkan ke dalam pori-pori kulit kita. Nah, berarti zat ekskresi apa yang dihasilkan dari kulit? Keringat. Nah, kalian kalau berkeringat itu risih atau enggak? Risih. Kenapa risih? Ya, tapi sebaliknya dari itu, mengeluarkan keringat itu sangat baik karena itu membuang racun yang berada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian berkeringat itu jangan risih ya. Ya, Bu. Yang kedua itu ada paru-paru. Apakah dari kalian ada yang tahu fungsi dari paru-paru? Mengeluarkan gas Nah, ada yang tahu mekanisme dari paru-paru, sistem kerjanya? Oksigen masuk Terus ke tenggorokan oleh darah masuk, kemudian darah melepaskan karbon dioksida dan menghasilkan uap air dan sisa hasil metabolisme ke alveolus. Jadi darah itu masuk ke dalam jadi oksigen itu masuk ke dalam tubuh, lalu itu di alveolus itu terdapat pergantian antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, contohnya itu seperti kita menarik nafas dan menghembuskan. Coba kita praktekkan ya. Kita menarik nafas, lalu kita hembuskan. Nah, yang keluar ini apa? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida hasil dari pembakaran dari sel tubuh. Nah, jadi zat yang diekskresikan dari paru-paru itu apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida dan apa? Air. Ya, jadi zat yang diekskresikan dari paru-paru itu karbon dioksida dan air H2O. Selanjutnya ginjal. Ada yang tahu fungsinya apa? Menyaring darah dan menghasilkan urin. Ya, ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah serta menghasilkan urin. Ada yang tahu proses kerjanya urin di dalam sistem ekskresi ginjal? Tidak tahu. Jadi ini ada gambar. Nah, ini gambar dari struktur ginjal. Nah, ini bagian dalam ginjalnya. Nah, yang pertama itu darah kotor ini masuk ke dalam ginjal. Darah kotor itu apa aja? Darah yang kotor itu ada yang darah yang kotor itu ada yang beracun dan ada yang tidak. Nah, setelah darah kotor ini masuk ke dalam ginjal, ada nefron. Nah, nefron ini fungsinya apa? Untuk memisahkan antara zat yang beracun dan zat yang tidak beracun. Nah, ini ya nefron. Nah, setelah dipisahkan, zat yang beracun ini dialirkan menjadi urin. Bagaimana? Nah, setelah darah kotor tadi masuk ke dalam ginjal kan dipisahkan oleh nefron. Nah, nefron itu kan ada yang dipisah menjadi darah kotor dan darah yang tidak kotor. Nah, darah yang kotor ini atau darah yang mengandung racun ini dialirkan ke ureter. Nah, setelah ureter dialirkan ke kandung kemih, lalu ke uretra yang menghasilkan urin. Ada yang ditanyakan mungkin dari prosesnya? Tidak. Nah, jadi apa zat yang diekspresikan dari ginjal? Urin. Ya. Nah, selanjutnya hati.
Apa fungsinya? Menguraikan sel darah merah yang rusak, mengubah amonia menjadi urea yang nantinya dikirim ke ginjal untuk dibuang melalui urin. Menetralisir racun. Jadi ini adalah gambar hati ya. Jadi di dalam hati itu ada dua proses, yaitu yang pertama yaitu proses amonia atau racun yang diubah menjadi urea. Kenapa ini diubah? Agar senyawanya itu tidak apa? Kenapa racun ini diubah ke urea? Agar senyawanya kenapa? Ya, agar senyawanya itu lebih aman bagi tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu perombakan sel darah merah yang sudah tua. Nah, sel darah merah yang sudah tua ini di hati itu dipecah, dihancurkan. Nah, hemoglobin yang ada di hati ini otomatis kan hancur. Jika sel darah merah yang tua ini dihancurkan, otomatis hancur kan ya. Nah, hemoglobin ini dipisah menjadi sebuah zat sisa. Setelah dihancurkan ini diolah lagi menjadi zat sisa, yaitu yang disebut dengan bilirubin. Ya, itu bilirubin. Nah, bilirubin ini selanjutnya itu diolah lagi di dalam hati, ya, yang bercampur dengan cairan empedu, sehingga cairan empedu ini menjadi terkandung bilirubin ini. Nah, selanjutnya setelah diolah itu bilirubin ini dimasak lagi di dalam usus 12 jari. Nah, bilirubin ini diolah lagi di dalam usus ini, yaitu menjadi urobilinogen. Nah, setelah bilirubin itu dirombak lagi menjadi setelah itu di dalam usus halus itu juga diolah lagi, yang hasilnya yang terakhir yaitu menjadi stobilin. Nah, stobilin ini hasil akhirnya itu yang memberi warna coklat pada feses yang kita keluarkan. Nah, terus menghasilkan warna kuning pada urin yang kita keluarkan. Nah, ada yang kurang paham mungkin? Nah, lalu apa sih zat? Jadi zat yang dikeluarkan oleh hati apa? Zat yang diekskresikan oleh hati? Apa? Zat yang apa ya? Itu kan hasilnya. Nah, jadi yang diekskresikan itu bukan urinnya ya, urin sama warna fesesnya. Jadi hasil ekskresi dari hati ini yaitu bilirubin itu tadi. Terus cairan empedu itu yang merupakan hasil ekskresi dari hati. Ada yang ditanyakan nggak dari tadi hati, kulit, ginjal, paru-paru? Nah, ada yang ditanyakan nggak? Nah, ya setelah kalian berarti sudah paham ya? Nah, jika sudah paham, ibu akan membentuk kalian ke dalam suatu kelompok. Nah, ini berbentuk seperti game ya. Jadi kalian itu harus kerja kelompok. Kan kalian tidak ada yang ditanyakan, berarti otomatis paham ya yang apa ibu jelaskan. Jadi ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Ini berapa ya jumlahnya? 11. 55. Berhitung ya. 1 Sampai 2. 2. Silahkan bergabung dengan kelompok yang dulu ibu
jelaskan nanti cara kerjanya. Dua. Asik. Satu. Dua. Sini Bu. Langsung jelaskan Sudah? Sudah, Bu. Jadi kan kalian ada 2 tim ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa soal terkait apa yang Ibu jelaskan. Ya. Nanti ini kan soalnya, kalian jawabannya kalian tulis di bawahnya. Terus setelah itu kalian pin di sini. Nah, sistem kerjanya itu kalian baris ke belakang. Nah, satu persatu itu mengambil ini. Nanti ini akan dibalik. Ini jadi. Nah, semisal ya kalian nggak bisa menjawab nih ya, kalian itu berganti ke belakang, tapi soalnya ditaruh di sini lagi. Biar teman kalian Yang menjawab. Oh iya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada. Apakah saya Bu? Cepetan. Apakah di menit Ibu? Di waktu? Ya, 5 menit. Jadi ini bukan cepet-cepetan aja ya, tapi jawabannya yang tepat. Oh iya. Jadi masih ada yang bingung kan nggak? Enggak. Oke, silahkan kelompok baris. Kelompok satu yang mana Bu? Yes. Nggak bisa langsung mundur. Aku jelaskan lagi ya, ini bukan cepet-cepetan. Yang ya cepet tapi tepat gitu. Kalau bisa ya cepet tapi tepat gitu. Aja mepet-mepet dulu. Jadi nanti kalau semisal teman kalian ada yang nggak bisa menjawab itu, soalnya ditaruh ke sini lagi. Iya. Dan tanpa memberitahu teman kalian soalnya itu apa. Berdiri kalian. Kelompok saya. Berdiri gini. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Ini tidak boleh dikasih tahu ya. Ayo. Ya, Ibu ya. Dia paling ini. Jangan diberitahu ya jawabannya kalau kalian tahu. Saya juga dibantu teman-teman saya. Ayo kelompok 1 dan 2. Sebentar Ibu. Oh ini. Ayo kelompok 2. Tidak boleh memberitahu ya. Berlari. Lagi. Saya kelompok 2. Oh iya.
Silahkan kalian duduk kembali. Di sini tadi yang paling cepat itu kelompok 2. Sekarang ibu cek dulu. Jadi semua jawaban kalian itu benar semuanya. Berarti kalian paham apa yang ibu ajarkan hari ini. Nah, tadi ibu tidak memberitahu jika yang tercepat sama tepat itu akan ibu berikan reward. Apa-apa? Ini silahkan dibagi. Semua atau yang menang? Iya semuanya. Silahkan dibagi. Yang menang Terima kasih, makasih. Saya menang bisa. Kita mau apresiasi yang menang. Yuk, ambil. Kan sama. Masih saya 2. Ya nggak boleh gitu. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih guru. Ya. Berarti kalian paham semua ya? Paham. Nah, baik. Selanjutnya ibu akan memberikan evaluasi pada kalian secara individu. Ini tadi kan meskipun tim tapi ada yang memberitahu ya. Kita kan harus membantu. Nah, untuk itu ini ibu bagikan evaluasi untuk Ya, individu. Ya. Assalamualaikum. Ini kasih Bu. Terima kasih, Bu. Kerjakan secara individu ya. Iya. Bu sambung. Dewi Dewi itu lagi ya. Dewi nyontek, Bu. Iya. Dewi nyontek, Bu. Iya, Dewi tak sinau. Iya. Tapi kalah. Sinau tapi kalah. Kalau sudah saya selesai silakan dikumpulkan ya. Sudah Bu. Siap, Bu. Nah. Kan bener semua, cuma kalah cepet, Ren. Iya. Assalamualaikum. Dewi. Nah, baik, kita ulas lagi ya materi yang tadi. Nah, jadi organ sistem ekskresi itu ada apa aja? Hati, paru-paru, kulit. Nah, sistem ekskresi sendiri itu apa? Mengeluarkan zat sisa dari dalam Nah, tubuh. kita bahas satu persatu. Tadi kulit zat sisa yang dikeluarkan Terima apa? dan Nah, struktur yang berperan menghasilkan Kelenjar kelenjar. Yang kedua, paru-paru. Apa fungsinya? mengeluarkan cairan dari bau. Ya. Berarti zat apa yang diekskresikan? Yang mengeluarkan Ya. CO2 dan air. Yang ketiga itu tadi apa? Ginjal. Nah, apa fungsinya? Mengeluarkan urin. Mengeluarkan urin. Berarti zat ekskresinya ya? Urin. Ya, urin. Yang selanjutnya itu ada hadi. Fungsinya? Lalu zat apa yang Bilirubin. Ada 3. Bilirubin apa namanya? Ya, Sama. Sip.
Ayo Bu, lagi Bu, huruf Nggak boleh. huruf awalnya. Pokoknya ada 3 tadi apa aja? Vinilin, amonia. Kalau 1 apa lagi? Ya, awalnya dulu. Depannya ya C. Ada yang tahu? Supaya nggak Bu, supaya. Yang satunya yaitu cairan empedu. Yang memberi warna pada feses Dan sama urin. Ya. Nah, Ibu mau tanya bagaimana jika salah satu organ ekskresi ini tidak bekerja di tubuh kalian? Sakit. Kenapa tadi kok bisa sakit? Karena menumpuk saja Ya. tidak dikeluarkan oleh tubuh. Ya, benar. Terus Ibu mau tanya, bagaimana sih cara menjaga agar ginjal kalian itu selalu sehat? Minum air putih yang banyak, dasar rutin. Nah, iya. Ya, udah paham semuanya ya berarti. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu tutup, untuk pertemuan berikutnya kita juga akan mempelajari terkait dengan tubuh, yaitu sistem reproduksi. Jadi sebelum kelas dimulai itu malamnya kalian harus belajar terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, baik. Mohon maaf jika apa yang Ibu jelaskan ada kurangnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Aurel. Ya, sudah sangat lebih bagus daripada yang praktek sebelumnya ya. Banyak banget kok. Kemajuannya banyak banget. Cuman mungkin masih tegang kali ya. Ya, Bu. Iya, tegang banget kamu kayak robot ngomong jadi ya. Soalnya ekspresinya tuh kelihatan masih tegang banget. Padahal sudah bagus. Kali ini pakai strategi pembelajaran apa? TGT. TGT, tim grup turnamen. Tim game turnamen, ya. Oke, rewardnya tadi ada, peraturan permainannya ada ya, baiklah, boleh. Oke, cuman itu ya tadi mungkin ya ketika kamu menjelaskan, kamu tuh sudah menguasai sebenarnya materinya, sudah sangat menguasai, cuman mungkin karena sambil serotok ngafal ya. Ya, Bu. Iya kan? Jadi akhirnya yang kamu jelaskan itu jadi kadang saya paham yang ada di otak apa, yang keluar apa, itu kan kadang berbeda. Cuma yang kamu jelaskan itu jadi kayak berulang. Ya. Ya. Nah, besok lagi jangan dihafal, tapi dimengerti. Jadi kamunya harus mengerti, bukan harus hafal. Meskipun mungkin nanti ada slide yang akhirnya tidak tersampaikan, atau mungkin ada yang loncat, yang apa diloncat aja slide-nya. Ya, oke, baik. Untuk praktek kali ini, good job, bagus sudah. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo selanjutnya siapa?